ahli. Sementara kalau visum et repertum itu dia hanya disampaikan tertulis, tetapi pembuatannya bersifat pro justisia, maka di situ dia bukan sebagai alat bukti keterangan ahli, melainkan alat bukti surat. Demikian yang mulia. Untuk visum mati, apakah harus disyaratkan untuk melakukan otopsi atau tidak? Mohon maaf, itu di luar kewenangan ahli. Karena itu lebih tepat ditanyakan kepada ilmu kedokteran kehakiman. Jadi kedudukan visum et repertum di dalam pasal 184 bisa berubah kedudukan? Bisa alat bukti keterangan ahli, bisa alat bukti surat. Tetapi apakah visum mati itu harus dilakukan otopsi secara keseluruhan, itu bagian ilmu forensik atau ilmu kedokteran kehakiman yang lebih berwenang untuk menjawab itu. Kemudian rekaman CCTV dengan era teknologi sekarang, di dalam persidangan ini ditunjukkan rekaman CCTV. Ya. Kategori sebagai apa? Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dia bisa dijadikan alat bukti elektronik. Tetapi kalau kita mau dikembalikan kepada KUHP, maka sebetulnya CCTV itu dia merupakan physical evidence. Kalau toh mau dimasukkan dalam konteks 184, dia masuk pada persoalan atau pada kategori alat bukti petunjuk. Kecuali kalau alat bukti elektronik itu dia berupa suatu hasil print out atau hasil suatu data komputer, maka dia bisa dimasukkan dalam alat bukti surat jika kita memang merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Prof, saya panggil saudara ahli. Ya, yang mulia. Rasanya agak nyaman juga kehadiran saudara ahli di sini hari ini. Berawal dari pernyataan saudara yang mengatakan ahli tidak boleh masuk kasus konkret. Karena faktanya memang dari beberapa peradilan kita lihat banyak ahli malah cenderung nafsu masuk ke kasus konkret. Malah hal-hal yang konkret, hal yang abstrak disimpulkan menjadi hal yang konkret. Ada mungkin 1-2 hal yang mau saya tanyakan kepada saudara untuk lebih minta penjelasan, tapi sebelumnya hal yang bersifat umum kaitan dengan apa yang saudara sampaikan tadi, bahwasanya selama ini juga saudara sering mengikuti persidangan ini dari luar. Ini kaitannya dengan asas presumption of innocence dalam hukum acara pidana kita, juga pernyataan saudara tentang, saya sebut saja, keadaan kuat kita, ternyata muatannya atau prakteknya crime control model yang seharusnya do proses law. Sebenarnya asas ini, presumption of innocence ini milik siapa ini? Milik setiap orang kah? Atau juga menjadi milik setiap penegak hukum dalam satu proses persidangan? Ya. Yang mulia, saya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pecker dalam The Limits of Criminal Sanction. Dia membagi model sistem peradilan pidana menjadi 2. Yang satu namanya crime control model, dan yang satu namanya due process model. Kedua model ini mempunyai ciri-ciri. Crime control model, pertama yang dia utamakan itu adalah kecepatan dalam beracara. Yang kedua quantity. Yang ketiga adalah dia menggunakan presumption of guilt, asas praduga bersalah. Sementara yang namanya presumption of innocence, 3 ciri. Yang pertama adalah dia menolak efisiensi, menolak kecepatan dalam beracara. Dia mengutamakan bukan quantity tapi quality, kualitas kasus. Dan yang ketiga dia menggunakan presumption of innocence. Kalau ditanya KUHP kita itu lebih condong kemana,
maka tadi ahli katakan lebih condong pada crime control model. Periksa tuh dari pasal 1 sampai pasal 284, tidak ada satu kalimat pun dalam KUHP itu yang berjudul asas praduga tidak bersalah, tidak ada. Itu hanya ada dalam penjelasan umum butir 3 huruf C. Tapi coba perhatikan pasal 17 KUHP. Pasal 17 KUHP itu mengatakan seseorang ditangkap jika diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kata-kata diduga keras itu apa? Itu strong presumption of guilt. Kalau kemudian majelis yang mulia bertanya mengenai sebetulnya presumption of innocence itu punya siapa? Presumption of innocence itu punyanya hakim. Ketika perkara itu sampai datang ke pengadilan, itu dalam mindset hakim itu nol. Itu harus ada dalam mindset hakim. Oleh karena itu dalam KUHP ada larangan, hakim tidak boleh bertanya yang sifatnya menjerat. Jadi tidak boleh bertanya, saudara terdakwa, bagaimana cara Anda mencuri? Itu sudah menjerat. Saudara terdakwa, bagaimana cara Anda membunuh? Nggak boleh, itu sudah menjerat. Kalau ditanya presumption of guilt, yang namanya penuntut umum dan polisi harus menggunakan presumption of guilt. Kita bicara dalam logika yang sangat sederhana yang mulia. Ketika kita akan meyakinkan seseorang terhadap suatu hal, mestinya kita yakin dulu terhadap hal itu, baru kita bisa meyakinkan orang. Kalau penuntut umum itu tidak yakin bahwa yang dia dudukkan di kursi pesakitan itu adalah pelaku kejahatan, bagaimana mungkin dia meyakinkan hakim? Jadi dia berpegang pada presumption of guilt. Di situ ada komanya. Tersangka terdakwa diberlakukan seolah-olah dia tidak bersalah. Tapi mindset dari presumption of guilt itu ada pada penuntut umum, ada pada polisi. Karena apa? Orientasinya adalah hasil akhir, deskriptif, faktual. Sementara yang dipegang oleh hakim, presumption of innocence, dia pegangnya adalah normatif yuridis. Jadi hakim itu ketika perkara sampai ke pengadilan harus dalam mindset dia ini nol. Yang harus ada ini terdakwa tidak bersalah. Baru kemudian ada pembuktian di depan sidang pengadilan. Demikian yang mulia. Jadi begitu nyatanya dan harusnya begitulah. Ya, ya. Baik. Ini instructional scope itu asas pidana. Kaitannya dengan apa yang saudara sampaikan tadi, rasanya forum ini merasa perlu penjelasan yang lebih komprehensif tentang kesalahan yang saudara uraikan tadi. Ada dua kubu, kubunya Simon dan Pompe. Sebenarnya bagaimana bentuk-bentuknya ini, bagaimana seharusnya, karena tadi saudara katakan kalau di, ya saya katakan dulu di kita yang dibawa oleh Mulyatno lebih mengarah kepada Simon. Bukan, kepada Pompe. Kepada Pompe. Normatif deskriptif. Dengan yang psikologis barangkali tadi. Ya, betul, kesalahan psikologis. Ini bagaimana? Begini, kalau mengapa dipilih normatif deskriptif? Karena kalau menggunakan metode kesalahan psikologis, maka setiap kali persidangan untuk menentukan apakah terdakwa itu mampu bertanggung jawab, maka harus mendengarkan keterangan seorang psikiater sampai pada kesimpulan, oh kondisi psikis dia ini dia tidak mampu bertanggung jawab, maka konsekuensinya dia dibebaskan. Ini terlalu rumit. Oleh karena itu pendapat lain yang mengutarakan mengenai deskriptif normatif atau normatif deskriptif, ketika perbuatan itu sudah memenuhi unsur delik, maka dengan sendirinya dapat dipertanggungjawabkan selama pemenuhan terhadap unsur delik itu sesuai dengan rumusan delik dalam pengertian tat bestat masingkeit. Jadi tindakan seseorang sesuai dengan rumusan delik, dan kemudian perbuatan itulah yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang atau wisensau. Ketika itu sudah terpenuhi dan memang pelaku dapat dipertanggungjawabkan, maka di luar itu tidak diperhitungkan atau di luar itu tidak perlu lagi dibuktikan. Demikian yang mulia.
Terus kaitannya dengan redaksi atau kata-kata berencana dalam kasus pasal 340 aktif peradilan kita kan itu elemen. Betul. Selama ini itu dipandang sebagai elemen, walaupun saudara sebut tadi kalau elemen sebenarnya abstrak. Yang konkret itu understanding sebutannya tadi. Kalau yang konkret itu yang kita kenal dengan istilah bestandil ya. Bestandil itu unsur yang ekspresif verbis tertuang di dalam rumusan pasal, rumusan delik ya. Ini kan tegas disebut ekspresif verbis berencana. Berencana. Itu sebabnya dalam praktek peradilan kita ini menjadi elemen unsur yang wajib dipertimbangkan. Saya hampir sependapat bahwa ini tidak ada kaitan dengan motif. Tapi bagaimana dengan niat? Karena uraian dari pasal itu sendiri, berencana berarti ada suatu sikap yang dipikirkan dengan tenang, direncanakan, mungkin membutuhkan waktu, apakah itu singkat atau panjang. Jadi sebenarnya bagaimana menurut pendapat saudara kaitan berencana dengan niat? Sebetulnya kata-kata niat itu dia secara inheren melekat bukan pada kata-kata berencana, tetapi pada kata-kata sengaja. Pada sengaja. Sengaja. Jadi kalau kita periksa bukunya Mulyatno ini salah satu ahli pidana yang memisahkan antara niat dan kesengajaan. Mulyatno dalam bukunya dengan tegas menyebutkan niat itu adalah subjektif on res element. Yang tahu hanya pelaku dengan Tuhan. Kesengajaan, niat itu sudah dituangkan dalam perbuatan konkret. Kata-kata berencana itu kata-kata yang ditanyakan oleh Yang Mulia, niat itu bukan menuju pada berencana, niat itu merujuk kepada kesengajaan. Berencana itu adalah satu corak yang tadi ahli katakan dia pada dolus premeditatus. Dolus premeditatus itu 3 syarat. Pelaku dengan tenang memutuskan kehendak. Ada tenggang waktu antara pemutusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Dan yang ketiga, pelaksanaan kehendak atau perbuatan dilakukan dalam waktu tenang. Itu kalau mau membaca dalam buku yang cukup gamblang menulis mengenai itu adalah buku yang ditulis oleh Hadami Hasawi. Hadami Hasawi menulis buku khusus tentang kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa. Di dalam buku itu pun Hadami Hasawi tidak pernah menyebutkan motif, karena memang betul yang namanya pembunuhan berencana itu tidak membutuhkan motif, tetapi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan berencana. Jadi tetap bagian dari dolus. Bagian dari dolus. Berarti perlu suatu pembuktian. Betul. Karena tadi yang saudara sampaikan sepertinya berencana itu seakan-akan hanya sebagai alasan memperberat. Betul, memperberat. Sehingga yang harus dibuktikan bahwa satu, pelaku memutuskan kehendak itu dalam keadaan tenang, ada jangka waktu yang cukup antara pemutusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak itu atau perbuatan itu dalam waktu yang tenang. Baik, ahli, menarik pendapat saudara setelah kami amati selama proses persidangan ini. Akan tetapi ada yang saya tidak sependapat, seperti yang ahli katakan di dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak perlu ada motif, ya. Saudara bilang tadi apa mungkin seorang melakukan pembunuhan tanpa rencana? Lalu saudara katakan sangat mungkin, ya kan? Kata berencana bukan motif, ini hanya untuk memberatkan. Lalu ada atau tidak ada motif tidak menutup kemungkinan seseorang menggunakan perencanaan yang matang. Bukankah sesuatu perencanaan itu tidak termasuk motif? Itu jawab dulu. Begini,
Tadi ahli sudah menjawab pertanyaan itu ketika kita berbicara dalam konteks yang disebut dengan istilah dolus premeditatus. Ya. Dolus premeditatus itu boleh dikatakan bahwa itu kesengajaan yang ditujukan kepada sebarang orang dan memang dia tanpa motif. Kata-kata di dalam konteks pasal 340 itu dia hanya mengatakan barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu. Jadi sengaja itu dia hanya membutuhkan witten and willen, sementara rencana itu yang tadi sudah ahli berkata menerangkan secara berulang-ulang, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Bahwa ada motif ataukah tidak, itu sesuatu hal yang berada di luar rumusan delik itu yang harus dibuktikan, Yang Mulia. Tapi itu terlalu teori legalistik formal. Prakteknya, mungkinkah saya punya sahabat dengan seseorang tanpa ada sebab, kami tidak pernah bermusuhan, tiba-tiba terjadi baku hantam, bahkan sampai pembunuhan? Kan tidak mungkin. Tanpa ada api tidak mungkin ada asap, begitulah kurang lebih. Ini praktek, ini bukan teori. Apa masih tetap saudara bertahan dengan teori saudara itu? Itu teori yang memang dikenal seperti itu. Tapi dalam prakteknya kan beda. Silahkan dalam praktek demikian, tetapi saya tetap berpegang pada pendapat motif itu tidak diperlukan dalam pasal 340. Karena dengan adanya latar belakang motifnya, mengapa saya bunuh seseorang? Saya sakit hati karena dia punya utang dengan saya nggak dibayar-bayar. Itu yang menyebabkan, dan itu akan mempersempit atau akan lebih membuat hakim itu lebih dekat apa yang menjadi alasan terjadinya tindak pidana itu. Itulah dalam praktek yang kami lakukan. Bagaimana pendapat saudara itu? Saya tetap berpendapat bahwa yang kita anut adalah deskriptif normatif. Ketika perbuatan pembunuhan itu sudah terjadi, maka tidak perlu menyelidiki apa latar belakang dia melakukan pembunuhan. Kalau toh itu mau diselidiki, maka bukan merupakan bagian dari unsur delik, tetapi sebagai yang tadi ahli sudah katakan, sebagai hal yang memperingan atau memperberat hukuman terhadap terdakwa. Demikian, Yang Mulia. Jadi motif-motif tadi bisa menjadi hal-hal yang memberatkan atau Ya, meringankan atau memberatkan. Itu menurut saudara ya? Iya. Karena pendapat ahli tidak selalu juga Betul. diterima sepenuhnya oleh majelis. Betul, ya? Yang Mulia. Tetapi sejauh mana bisa diterima, nah ini luar biasa. Makanya kami apresiasi sebenarnya pendapat saudara tadi bagus semua, ya. Tapi ada hal-hal yang tidak sependapat itu tadi. Lalu saudara bilang tadi di Indonesia menganut pembuktian terbalik, ya. Itu benar memang menurut pasal 183 KUHP, ya. 2 alat bukti yang sah dan hakim yakin akan perbuatan terdakwa itu, maka disitulah hakim akan menjatuhkan Pidana. kesalahan daripada terdakwa. Jelaskan dulu sejauh mana sih keyakinan hakim di dalam menjatuhkan kesalahan si terdakwa itu, seperti yang di dalam ketentuan ini diberikan oleh undang-undang, ya, dalam kebebasannya menyatakan terdakwa itu bersalah atau tidak. Ya. Yang Mulia, dalam konteks negatif betelek bewis teori di mana hakim menjatuhkan putusan didasarkan pada minimum 2 alat bukti dan keyakinan, ini memang persoalan pembuktian yang tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena ada unsur objektif dan unsur subjektif. Ya. Ketika berbicara mengenai unsur objektif, maka kita masuk pada wilayah minimum bukti. Minimum. Sementara ketika berbicara mengenai keyakinan hakim, itu tidak lain dan tidak bukan adalah hal yang sangat subjektif. Apakah hakim dalam memperoleh keyakinan itu, dia mengambil berdasarkan petunjuk sebagai asesor evidence yang timbul dari kesaksian, dari keterangan terdakwa, ataukah dari surat, itu semua dikembalikan kepada hakim. Oleh karena itu, Yang Mulia, kalau kita berbicara mengenai 5 alat bukti, tidak pernah dalam berita acara sidang itu ada, kan pasti kalau berita acara sidang ada dakwaan, kemudian pembuktian itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa. Tidak pernah ada petunjuk. Tidak pernah kan dalam berita acara bilang petunjuk begini, begini, begini. Karena petunjuk itu sesuatu hal yang sangat personal dari hakim. Dan itu memang biasanya tidak diungkapkan.
ini sedikit bertanya kepada urusan pembuktian teori. Mana sih lebih kuat pembuktian teori atau pendapat daripada praktek fakta yang sesungguhnya terjadi? Maksudnya yang mulia saya Ini kan banyak sekali nih alat-alat bukti termasuk ahli ya, pendapat-pendapatnya. Sementara ada juga alat bukti saksi fakta. Menurut saudara mana yang lebih kuat pembuktiannya itu? begini, di dalam konteks teori pembuktian tadi ahli katakan ada yang dikenal dengan istilah probative evidence. Ya. Probative evidence itu fakta-fakta dari suatu peristiwa hukum yang kemudian menjadi perbuatan pidana, Ya. sepanjang fakta-fakta itu bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka dia mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Jadi kita juga mengenal di dalam teori pembuktian yang namanya corroborating evidence. Corroborating evidence itu adalah bukti yang satu memperkuat bukti yang lain, atau fakta memperkuat bukti yang satu, atau bukti yang satu memperkuat fakta yang ada. Artinya apa? Antara satu dengan yang lain itu ada suatu kesesuaian. Jadi ya. maaf, antara fakta jika bersesuaian dengan pendapat-pendapat ahli atau teori tadi itu akan sama-sama kekuatan pembuktiannya, begitu? Betul yang mulia. Demikian ya. Baik. Kalau begitu menurut ahli mana lebih dahulu timbul praktek daripada teori? Kalau itu kita berbicara itu sama pertanyaan dengan ayam atau telur yang lebih dulu. Jadi kalau kita bicara soal teori, jadi kalau kita teori itu digambar seperti limas, di bawah itu ada fenomena-fenomena. Fakta-fakta itu kemudian ada klasifikasi terhadap fakta-fakta. Lalu ada definisi, lalu kemudian ada hipotesa, ada hukum, baru yang paling atas itu adalah teori. Nanti dia kembali lagi seperti itu. Ya, Nah, tapi biasanya ini menurut saya nih, dari praktek itulah dulu muncul, ya terbukti terjadi. Itu akhirnya yang dianalisis, akhirnya muncul berbagai teori atau pendapat atau undang-undang. Bagaimana pendapat saudara itu? Tetapi sebaliknya juga, Sebaliknya, kalau di dalam konteks Anglo-Saxon system, dia membangun hukum itu case by case. Jadi dari kasus-kasus, kemudian dia menarik ke yang umum. Tetapi kalau di kita dalam Eropa kontinental tidak. Dalam Eropa kontinental itu ada hukum positif, kemudian hakim mengkonkretkan atau mengkonstatasi hukum positif itu ke dalam suatu peristiwa konkret yang bersifat khusus. Kalau kita dalam Eropa kontinental sistem, dia berbicara bukan persoalan fakta-fakta dulu lalu kemudian ditarik menjadi suatu teori, tetapi sebaliknya. Jadi dia berpikir dari hal yang bersifat umum itu dia konstatasi kepada hal yang khusus. baik, itu hanya untuk menambah wawasan ya. Baik, sekarang ada tadi sudah disinggung Ketua Majelis, tadi sebenarnya sudah dipertanyakan, namun ini mau memperdalam terkait CCTV. Ini ada fakta kejadian seperti yang kita saksikan bersama selama persidangan, ya. Baik menurut flash disk atau video maupun menurut pembuktian dari jaksa penuntut umum atau ahli-ahli toksikologi ya, setelah dijumbo begitu. Ini dari berbagai peristiwa gambar itu kan diperoleh, akhirnya CCTV itu memang menggambarkan peristiwa nyata, kan begitu. Dapatkah saudara jelaskan sejauh mana kekuatan pembuktian CCTV tersebut? Seperti yang sudah dicatat tadi oleh saudara, ini teknologi informasi. Tetapi di dalam KUHP itu belum diatur. Ya, dalam pasal 184 KUHP itu bagaimana? Ya. Penjelasan saudara tentang kekuatan pembuktian semacam CCTV tersebut. Ya. Jadi ada dua hal yang ingin ahli katakan yang mulia. Yang pertama adalah tadi sebetulnya sudah ditanyakan oleh penuntut umum
bahwa memang di dalam KUHP kita tidak mengatur mengenai alat bukti elektronik. Tetapi jika kita merujuk kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, keberadaan dokumen elektronik termasuk di dalamnya adalah rekaman CCTV dan lain sebagainya, dia masuk dalam konteks bukti elektronik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bertanya mengenai bagaimana kekuatan pembuktiannya, selama CCTV itu tidak direkayasa, menampilkan apa adanya, maka boleh dikatakan dia memiliki kekuatan pembuktian yang penuh, yang tadi ahli katakan sebagai suatu probatio plena atau bukti kuat yang tidak terbantahkan. Demikian yang mulia. Ya. Baik. Ini kembali kepada pasal 184 ayat 1 KUHP yang ada 5 alat bukti. Ya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jika salah satu alat bukti seperti katakan keterangan terdakwa atau salah satu yang lainnya, ya, itu tidak mengakui perbuatan-perbuatan yang sebagaimana disampaikan oleh alat-alat bukti atau keterangan saksi lain, ya, sejauh mana kekuatan pembuktian penolakan terdakwa atas perbuatan tersebut. Ya. Apakah ini masih nyambung nih? Apakah setelah dikaitkan dengan petunjuk dan alat bukti lain tadi, ini 1:4? Bagaimana sikap hakim di dalam mengambil keputusan seperti itu? Ya, yang mulia, ini ada 2 hal yang ingin ahli jawab. Yang pertama, jangan lupa bahwa terdakwa itu punya hak ingkar. Terdakwa punya hak ingkar. Dia boleh mengingkari apapun yang dituduhkan, yang didakwakan kepadanya. Itu hak terdakwa, harus diakui. Dia punya hak ingkar dalam rangka menjamin objektivitas peradilan. Persoalannya sekarang adalah apa yang dia ingkari itu terbukti ataukah tidak. Betul. Pertanyaan yang kedua, kalau sekarang ada alat bukti saksi, ada alat bukti ahli, alat bukti surat, ditambah dengan petunjuk yang timbul dari surat atau timbul dari keterangan saksi, kemudian ini terdakwa mengingkari sepenuhnya, ini kita masuk pada konteks teori pembuktian yang namanya preponderance of the evidence. Preponderance of the evidence ini adalah bobot bukti. Ketika hakim akan menjatuhkan pidana, maka hakim meyakini bobot bukti yang memberatkan terdakwa ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan hal yang meringankan. Sebaliknya, ketika hakim akan membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka preponderance of the evidence, bobot bukti dari penasihat hukum ini atau yang disampaikan di pengadilan, dia lebih berat bila dibandingkan dengan bobot bukti yang memberatkan terdakwa. Jadi persoalan bobot bukti ini, seperti yang tadi ahli katakan, ketika masuk pada bewijskracht atau kekuatan pembuktian, seluruhnya itu adalah depend on judge. Semuanya tergantung kepada hakim. Tetapi bisa dilihat bahwa kalau yang lebih banyak itu mestinya yang kemudian mendasari putusan pengadilan. Demikian yang mulia. Baik. Terkait dengan hak ingkar terdakwa tadi, apa ada kaitannya ya dengan menurut hukum acara pidana, terdakwa itu biasanya memang tidak disumpah. Yang disumpah itu adalah saksi atau ahli. Di sana menurut kami agar terdakwa itu bebas memberikan berbagai pendapat atau jawaban, mau bohong juga boleh, mau mengakui, mau jujur juga boleh. Bagaimana pendapat saudara? Ya, memang demikian. Karena terdakwa mempunyai hak ingkar, ya, maka dia tidak boleh disumpah. Kalau dia disumpah kemudian terbukti bohong, maka dia kena kena sumpah palsu, juga kena perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga memang konsekuensinya terdakwa itu tidak boleh disumpah. Nah, kalau memang menurut yakin apa yang dia bantah ingkar tadi ya tidak sesuai seperti yang sudah saudara jelaskan tadi, penolakan-penolakan itu tidak punya argumentasi, tidak mendapat dukungan dari berbagai alat bukti lain, itu bisakah
hakim akhirnya menjadikan itu penilaian atau pertimbangan menjadi hal-hal yang memberatkan? Ya, biasanya seperti itu. Jadi dianggap terdakwa tidak berbelit-belit dan lain sebagainya, dianggap sebagai hal yang memberatkan. Tetapi juga yang ingin yang ingin ahli katakan, ya, ketika berbicara soal bobot bukti ini, di situ seluruhnya dikembalikan kepada hakim untuk melihat apakah kesesuaian antara bukti-bukti yang satu dengan bukti-bukti yang lain, dia sesuai ataukah tidak, atau dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam alat bukti keterangan terdakwa. Demikian yang mulia. Ya. Nah, sekarang mengenai, karena di dalam BAP dan kita baca disinggung mengenai pasal 340 ya KUHP, ini ingin kita perdalam kembali. Di sana ada unsur sengaja, apakah ini dalam praktek nih? Kami sudah mendengar tadi penjelasan saudara di dalam teori demi teori, ya. Apakah dengan sengaja ini sama artinya dengan maksud atau keinginan atau kehendak untuk melaksanakan sesuatu, ada niat, ada rencana untuk melukai seseorang? Begitukah maksudnya dengan sengaja di sini? Jadi begini yang mulia, di dalam buku prinsip-prinsip hukum pidana ini ahli tulis secara gamblang mengenai perumusan kesengajaan dalam suatu pasal. Ada kalanya bentuk kesalahan berupa kesengajaan ini dijelaskan secara ekspresif verbis. Ya. Pasal 338, pasal 340 dia secara ekspresif verbis menulis di situ kata-kata dengan sengaja. Ada kalanya kata-kata dengan sengaja itu tidak ditulis. Contohnya pasal 351 tentang penganiayaan, tidak ada di situ kata-kata dengan sengaja. Dia langsung mendefinisikan penganiayaan bla 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 bla. Tidak ada satupun kata tentang sengaja di situ. Lalu pertanyaan lebih lanjut yang mulia, Ya. bagaimana kalau suatu pasal itu dia tidak menyebutkan bentuk kesalahan? Di sini Simons menggunakan suatu doktrin yang itu diikuti oleh seluruh ahli hukum pidana, bahwa jika suatu pasal tidak menyebutkan bentuk kesalahan, maka pasal itu harus diartikan sebagai kesengajaan. Lalu apa bedanya antara rumusan delik yang secara tegas menyebutkan barang siapa dengan sengaja dan rumusan delik yang tidak menyebutkan kata-kata dengan sengaja? Bedanya itu ada pada lapangan penuntutan. Ketika ada kata-kata dengan sengaja, maka penuntut umum hukumnya wajib untuk membuktikan kesengajaan itu. Tetapi kalau tidak ada kata-kata dengan sengaja, maka penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kesengajaan. Begitu semua unsur delik terbukti, maka kesengajaan dianggap terbukti dengan sendirinya. Yang kedua yang mulia, Ya. tidak selamanya kata-kata dengan sengaja itu ditulis barang siapa dengan sengaja, tetapi menggunakan kata-kata yang lain. Tadi ahli sudah memberikan contoh pasal 378. Dia tidak menyebutkan barang siapa dengan sengaja, tapi barang siapa dengan maksud. Pasal 362, barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki. Kata-kata dengan maksud itu dia menghendaki hanya kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud itu apa? Berarti antara motif, kemudian perbuatan dan akibat benar-benar terwujud. Konteks pasal 340 yang hanya menyebutkan kata-kata dengan sengaja, itu dia sebetulnya hanya mensyaratkan weten and willen, mengetahui dan menghendaki. Tadi pertanyaan yang mulia di sebelah kanan Ketua Majelis sudah bertanya persoalan niat. Niat itu sebetulnya ada dalam kata-kata dengan sengaja, bukan dalam kata-kata berencana. Demikian yang mulia. Dengan sengaja tadi termasuk niat itu, apakah itu sudah termasuk di dalamnya ada satu perencanaan? Tidak. Tidak. Karena
dalam pasal 340 dikatakan barang siapa dengan sengaja dan berencana dan rencana terlebih dahulu. Jadi rencana itu tadi untuk menjelaskan tiga hal itu tadi. Baik, saudara bilang tadi perencanaan itu jangka waktunya masih ada. Betul. Tidak pada seketika itu. Ya. Sejauh mana tenggang waktu perencanaan itu? Antara tengah waktu dengan apa yang mulia? Ya, melakukan sesuatu tindak pidana. Itu tidak ada satu ukuran yang pasti, tetapi yang penting bahwa antara pemutusan kehendak dan kemudian pelaksanaan kehendak itu ada jangka waktu yang bisa dipikirkan secara matang dalam pengertian bisa menghentikan perbuatan tersebut. Coba jelaskan dulu bagaimana tahapan namanya berencana ya. Pasti ada berbagai persiapan. Ulang sekali lagi. Berencana itu menuju pada 3 syarat. Syarat yang pertama, ada pemutusan kehendak dari pelaku secara tenang. Jadi dia memutuskan kehendak itu secara tenang, tidak tiba-tiba muncul begitu. Ya. Kemudian yang kedua, antara pemutusan kehendak dan pelaksanaan kehendak atau perbuatan ada jangka waktu yang cukup untuk dia memikirkan apakah ini kehendak mau diteruskan sebagai perbuatan ataukah tidak. Kemudian yang ketiga, perbuatan itu dilakukan atau pelaksanaan kehendak itu juga dilakukan dalam keadaan tenang. Baik. Apakah dalam perencanaan seperti tahapan tadi itu dapat dikualifikasi ada satu sistemik di sini atau terpola atau terencana? Kalau kita kembali kepada 3 syarat itu bersifat mutlak. Karena 3 syarat itu bersifat mutlak, berarti dia bersifat terstruktur antara dengan tahap-tahap yang tadi ahli katakan. Boleh saudara contohkan tahapan terstruktur tadi? Misalnya ketika saya berniat untuk membunuh seseorang dengan sebilah pisau, saya membeli pisau, saya memutuskan saya mau membunuh si A nih dengan sebilah pisau. Maka saya sudah memutuskan kehendak itu, lalu kemudian saya membeli pisau, saya mengasahnya, saya berjalan di rumah ke rumah si A itu, kemudian mendapatkan si A, lalu saya menghujam dia dengan tusukan pisau tersebut. Ini termasuk dalam konteks berencana, karena dia memutuskan kehendak itu dalam keadaan tenang. Kemudian yang kedua, ada jangka waktu yang bisa untuk dia menghentikan perbuatan itu, dan yang ketiga dia melakukan itu juga pun dalam keadaan tenang. Demikian yang mulia. Gitu ya. Ya, ini kalau kita misalnya ya mau melakukan sesuatu kehendak, keinginan untuk melukai seseorang, dan kebetulan seseorang itu teman sendiri atau sahabat, apakah dalam hal ini ada satu maksudnya begini, apakah sampai hati orang itu melakukan sesuatu itu kehendak tadi seharusnya menyuruh orang lain dong. Nah, ini bagaimana di sini menurut pendapat saudara? Kalau kan tidak tertutup memang kemungkinan untuk melukai seseorang itu apakah orang lain atau yang tak kenal atau sahabat sendiri, tetapi yang jelas di sana tidak mungkin kita melakukan